Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Dosen Pak Hendri Fonda MKom dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas yang diberikan. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu Desi Rahmawati, NIM 19081036, Erwin Syah, NIM 19081032, Hafiz Casario Gusefari, NIM 19081006, Joseph Andita, NIM 19081037, dan saya sendiri, Tiara Lorenza, NIM 19081010. Baiklah, untuk pembahasan pertama akan dibahas oleh saya. Pada tugas ini, kami mengambil jurnal dengan judul Jaringan Syaraf Tiruan Perseptron untuk Pengenalan Pola Makanan Sehat Rendah Kolesterol. Di sini kita akan membahas sedikit sekilas mengenai jaringan syaraf tiruan. Jaringan syaraf tiruan mampu mengenali pola makan, masukan, dan akan mengeluarkan output yang sesuai dengan target yang ingin dicapai. Pada penelitian di jurnal ini, metode perseptron digunakan untuk mengenali pola masukan yang berupa makanan sehat rendah kolesterol. Metode ini bekerja dengan menyesuaikan input dengan target dan melakukan perubahan bobot sampai tidak ada lagi ditemukan error pada setiap approach-nya atau iterasinya. Hasil dari pengenalan pola makanan rendah kolesterol ini diperoleh bahwa kulit telur, ikan air tawar, dan keju adalah makanan yang mengandung kadar kolesterol rendah sampai sedang. Namun, telur puyuh merupakan makanan yang mengandung kadar kolesterol tinggi. Pada penelitian di jurnal ini, diambil 4 sampel makanan dari seluruh jenis makanan, yaitu putih telur, ikan air tawar, keju, dan telur puyuh. Nah, pada jaringan syaraf tiruan, 4 sampel makanan yang diambil di atas akan dipakai sebagai input yang akan dilatih untuk mencapai target yang ditentukan di dalam jaringan perseptron yang akan dibangun. Diasumsikan bahwa 4 input tersebut sebagai X1 yaitu putih telur, X2 ikan air tawar, X3 keju, dan X4 telur puyuh. Target yang harus dicapai diasumsikan dalam bentuk yang sama dengan inputan, yaitu 0 dan 1. Adapun nilai 0 menyatakan makanan rendah sampai sedang kolesterol, sedangkan nilai 1 menyatakan makanan tinggi kolesterol. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Erwin Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erwin Syah. NIM saya 19081032 dari Prodi TI. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Tiara Lorenza. Di sini ada sebuah tabel yang terdiri dari 4 masukan. Yang pertama X1 bernilai 0,01, X2 bernilai 0,011, X3 bernilai 0,1111, X4 bernilai 1,111. Dan targetnya atau keluarannya yaitu 0011. Nah, kemudian ditentukanlah di sini ada bobot W1 sampai W4 bernilai 0, biasnya bernilai 0, kemudian alfanya bernilai 1, thresholdnya bernilai 15, F-nya jika bernilai 1 jika Y-nya besar dari 15, F-net bernilai 0 jika jika min 15 kurang dari Y-in kurang dari sama dengan 15, F-nya bernilai min 1 jika Y-nya kurang dari 15. Kita lanjut. Untuk iterasi pertama, data pertama, W1 sampai W4-nya 0, kemudian B-nya juga 0. Untuk data pertamanya X1 0, X2 0, X3 0, X4 1, dan targetnya sama dengan 0. Nah, kita masukkan rumusnya yaitu Y-in sama dengan B ditambah X1 dikali W1 ditambah X2 kali W2 ditambah X3 kali W3 ditambah X4 kali W4. Kita masukkan B tadi berapa? B tadi 0, kemudian X1 0, W1 0, kemudian X2 0, W2 0, kemudian X3 0, W3 0, X4 1, W3 X4 1, W4 0. Kemudian kita
jumlahkan dan kita kalikan sehingga mendapatkan hasilnya 0. Nah, 0 tadi terletak di antara kurang dari 15 kurang dari sama dengan yn, kurang dari sama dengan 15. Fnet-nya terletak pada 0. Fnet-nya 0 berarti Y-nya sama dengan target. Maka bobot dan biasanya tetap W1 baru sama dengan W1 lama, yaitu jumlahnya 0 sampai ke B1 B baru sama dengan B lama. Ini data kedua. Data kedua masih sama seperti data pertama, hanya membedakan yang ini data keduanya kita ambil X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 1, X4 sama dengan 1, dan T-nya sama dengan 0. Kemudian kita masukkan seperti tadi sehingga Y-nya dapat hasilnya 0. Nah, di sini hasil Fnet-nya yaitu sama dengan 0 dan targetnya juga 0, berarti Y sama dengan T, maka bobot dan biasnya juga tetap sama seperti data pertama tadi. Kemudian kita masuk ke data ketiganya. W1 sampai B-nya masih 0. Kemudian ini kita ambil dari data ketiga, X1 0, X2 1, X3 1, X4 1, dan targetnya 1. Kita masukkan sesuai rumus. Nah, setelah kita masukkan, ternyata kita dapat Fnet-nya 0, sedangkan targetnya 1. Maka Y tidak sama dengan targetnya. Maka di sini dicarilah delta W dengan menggunakan rumus delta W1 A kali X1 kali T sampai delta W4 A kali X4 dikali T, kemudian delta B A dikali alfa dikali target. Di contoh ini X1 A nya 1, kemudian X1 nya 0, targetnya 1. Nah, 1 dikali 0, 0 dikali 1, 0, hasilnya 0 sampai ke delta B. Nah, kemudian untuk menentukan W1 barunya, W1 lama ditambah delta W1. W1 lama tadi 0, kita tambah delta W1 0, 0 tambah 0, 0. Kemudian W2 baru, W2 lama ditambah delta W2. W2 lama 0, delta W2 nya tadi kita dapat 1, maka 0 ditambah 1 sama dengan 1. Sama juga seperti W3, W4. Nah, kemudian B baru, B lama ditambah delta B. B lama 0 ditambah delta B 1, 0 tambah 1 sama dengan 1. Sehingga kita dapat hasil W1, W2, sampai W4 nya. W1 barunya 0, W2 baru 1, W3 baru 1, W4 baru 1, dan B barunya 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Jasadi Yusuf Fari. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Yaitu kita mencari data keempat. W1 sama dengan 0, W2 sama dengan 1, W3 sama dengan 1, W4 sama dengan 1, B sama dengan 1. X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan 1, X4 sama dengan 1, target sama dengan 1. Lalu kita mencari Y-nya, yaitu B tambah dalam kurung X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 ditambah X3 dikali W3 tambah X4 kali W4. Lalu Y-nya 1 tambah 1 kali 0 ditambah 1 kali 1 ditambah 1 kali 1 ditambah 1 kali 1 sama dengan 4. Maka Fnet-nya adalah 0, berarti Y sama dengan T. Maka DW1 adalah A dikali X1 dikali target, yaitu 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. DW2 A dikali X2 dikali T, yaitu 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Lalu mencari DW3 A dikali X3 dikali T, yaitu 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Lalu mencari DW4 A dikali X1 dikali T, yaitu 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Lalu mencari DB A dikali target sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Lalu kita mencari W1 baru sama dengan W1 lama dikali DW1. W1 baru sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan 1. W2 sama dengan W2 lama ditambah DW2, yaitu 1 tambah 1 sama dengan 2. W3 baru yaitu W3 lama ditambah DW3, yaitu 1 tambah 1 sama dengan 2. Lalu mencari W4 baru
yaitu W4 lama dikali, maksud saya ditambah DW4, yaitu 1 tambah 1 sama dengan 2. Lalu mencari B baru sama dengan B lama ditambah DB, yaitu 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, setelah mencari keempat data tersebut, lalu kita masukkan semuanya ke dalam tabel ini. Bisa dilihat YIN, Fnet, DW1, DW2, DW3 dan seterusnya. Oke, lanjut ke epok 2, yaitu mencari data pertama. W1 sama dengan 1, W2 sama dengan 2, W3 sama dengan 2, W4 sama dengan 2, B sama dengan 2, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 0, X4 sama dengan 1, T sama dengan 0. YN sama dengan B ditambah X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 ditambah X3 di W3 ditambah X4 dikali W4. Jadi 2 ditambah 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 2 ditambah 0 kali 2 sama dengan 1, maksud saya ditambah 1 kali 2 sama dengan 4. Fnet sama dengan 0, berarti Y sama dengan T, maka bobot dan base tetap, yaitu W1 baru sama dengan W1 lama sama dengan 1, W2 baru sama dengan W2 lama sama dengan 2, W3 baru sama dengan W3 lama itu 2, W4 baru sama dengan W4 lama sama dengan 2, B baru sama dengan B lama sama dengan 2. Itu lanjut ke data kedua. W1 sama dengan 1, W2 sama dengan 2, W3 sama dengan 2, W4 sama dengan 2, B sama dengan 2, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 1, X4 sama dengan 1, T sama dengan 0. Y-nya B ditambah X dikali W1 ditambah X2 dikali W2 ditambah X3 dikali W3 ditambah X4 dikali W4. Y-nya adalah 2 ditambah 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 2 ditambah 1 dikali 2 tambah 1 kali 2 sama dengan 6. F-nya adalah 0, berarti Y sama dengan target, maka bobot dan base tetap. W1 baru yaitu W1 lama sama dengan 1, W2 baru menjadi W2 lama itu 2, W3 baru dan W3 lama sama dengan 2, W4 baru sama dengan W4 lama 2, B baru sama dengan B lama itu 2. Lanjut kita mencari data ketiga. W1 nya adalah 1, W2 adalah 2, W3 adalah 2, W4 adalah 2, B adalah 2, X1 adalah 0, X2 adalah 1, X3 adalah 1, X4 adalah 1, dan T adalah 1. Y-nya yaitu B ditambah X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 ditambah X3 dikali W3 ditambah X4 dikali W4. Lalu kita mencari Y-in. 2 ditambah 0 dikali 1 ditambah 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 2 tambah 1 kali 2 itu 8. Fnet adalah 0, berarti Y adalah T, maka DW1 yaitu A dikali X1 dikali T adalah hasilnya 0. Lalu mencari DW2 A dikali X2 dikali T hasilnya 1. Mencari DW3 A dikali X3 dikali T yaitu 1. Mencari DW4 A dikali X1 adalah dikali T yaitu 1. Mencari DB A dikali T 1 kali 1 adalah 1. Lalu kita mencari W1 baru sama dengan W1 lama ditambah DW1 yaitu 1. Ya, W2 baru adalah W2 lama ditambah DW2 adalah 3. W3 baru sama dengan W3 lama adalah DW3 menjadi 3. W4 baru adalah 2 ditambah 1 sama dengan 3. B sama dengan B lama ditambah DB yaitu 3. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Presentasinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada teman saya Hafiz yang sudah menjelaskan sebelumnya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu pada data keempat. Data keempat memiliki nilai bobot W1 sama dengan 1, W2 sama dengan 3, W3 sama dengan 3, W4 sama dengan 3, dan B atau biasnya adalah 3. Kemudian nilai X1-nya adalah 1, X2 adalah 1, X3 adalah 1, X4 adalah 1, dan T atau targetnya adalah 1.
Kemudian rumus untuk mencari Yin yaitu B ditambah X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 ditambah X3 dikali W3 ditambah X4 dikali W4. Kemudian kita masukkan nilainya, yaitu 3 ditambah 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 3 ditambah 1 dikali 3 ditambah 1 dikali 3. Hasilnya adalah 13. Kemudian setelah dapat hasilnya 13, karena angka 13 itu lebih kecil daripada 15, maka Fnet sama dengan 0, yang dimana berarti Y tidak sama dengan nilai dari target. Maka dilakukan perhitungan, yaitu delta W1 dengan rumus alfa dikali X1 dikali target, dimana alfa memiliki nilai 1 dikali X1 dengan nilai 1 dikali target dengan nilai 1, dimana 1 dikali 1 kali 1 hasilnya adalah 1. Begitu seterusnya pada D1, D2, D3, D4, pada D4. Kemudian kita mencari nilai delta B, yaitu delta bias, dengan rumus alfa dikali target, dimana nilai alfa adalah 1 dan nilai target adalah 1. 1 dikali 1 hasilnya adalah 1. Kemudian kita mencari W baru dengan rumus W1 lama ditambah dengan delta W, di mana W1 lama memiliki nilai 1 dan delta W1 memiliki nilai 1. Hasilnya adalah 2. Begitu seterusnya pada W1, W2, W3, W4. Kemudian kita mencari B baru, di mana dengan rumus B lama ditambah B delta B. Kita masukkan nilainya, nilai B lama adalah 3 ditambah dengan delta B yaitu 1. 3 ditambah 1 memiliki hasil 4. Baiklah, setelah kita selesai mencari keempat nilai data, kemudian kita masukkan nilainya, di mana baris pertama pada data adalah hasil dari pencarian data pertama, baris kedua adalah hasil dari pencarian data kedua, baris ketiga adalah hasil pencarian dari data ketiga, dan baris keempat adalah hasil dari inputan data keempat. Baiklah, untuk berikutnya kita masuk kepada epoks ketiga, yaitu data pertamanya memiliki nilai bobot W1 sama dengan 2, W2 sama dengan 4, W3 sama dengan 4, W4 sama dengan 4, dan kemudian bobotnya adalah 4. X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 0, X4 sama dengan 1, dan targetnya adalah 0. Kemudian kita masukkan rumusnya, Yin sama dengan B ditambah X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 ditambah X1 dikali W3 ditambah X4 dikali W4. Kita masukkan nilainya, yaitu B dengan nilai 4 ditambah 0 dikali 2 dikali 0 dikali 4 ditambah 0 dikali 4 ditambah 0 ditambah 1 dikali 4. Hasilnya adalah 8. Fnet sama dengan 0, di mana berarti Y sama dengan target, maka bobot dan biasnya adalah tetap, yaitu W1 baru sama dengan W2 lama, W2 baru sama dengan W2 lama, yaitu nilainya 4, W3 baru sama dengan W3 lama, yaitu nilainya 4, W4 baru sama dengan W4 lama, yaitu nilainya 4. Kemudian B barunya sama dengan B lama, yaitu 4. Baik, untuk data berikutnya yaitu data kedua dengan nilai bobot W2 sama dengan 2, W2 sama dengan 4, W3 sama dengan 4, W4 sama dengan 4, dan kemudian bobotnya adalah 4. Kemudian X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 1, X4 sama dengan 1, dan T atau targetnya adalah 0. Kita masukkan rumusnya, Yin B ditambah X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 ditambah X3 dikali W3 ditambah X4 dikali W4. Kita masukkan nilainya, 4 ditambah 0 dikali 2 ditambah 0 dikali 4 ditambah 1 dikali 4 ditambah 1 dikali 4. Hasilnya adalah 12. Di mana 12 lebih kecil daripada 15, yang berarti Fnet memiliki nilai 0. Yang artinya Y sama dengan target, maka
bobot dan biasnya tetap, di mana W1 baru sama dengan W1 lama, W2 baru sama dengan W2 lama, yaitu nilai 4, W3 baru sama dengan W3 lama, yaitu 2, W4 baru sama dengan W4 lama, yaitu 4, kemudian B barunya sama dengan B lama, yaitu 4. Baiklah, untuk data ketiga, W1 memiliki nilai bobot W1 sama dengan 2, W2 sama dengan 4, W3 sama dengan 4, W4 sama dengan 4, dan bias atau bobotnya adalah 4. Kemudian X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan 1, X4 sama dengan 1, dan T atau targetnya adalah 1. Kita masukkan ke rumusnya, yaitu B ditambah X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 ditambah X3 dikali W3 ditambah X4 dikali W4. Di mana kemudian kita masukkan nilai-nilainya, yaitu 4 ditambah 0 dikali 2 ditambah 1 dikali 4 ditambah 1 dikali 4 ditambah 1 dikali 4. Hasilnya adalah 16. Di mana 16 memiliki nilai lebih besar daripada 15. Maka Fnet memiliki nilai 1. Di mana berarti Y sama dengan target. Maka bobot dan biasnya adalah tetap, di mana W1 adalah sama dengan W1 lama dengan nilai 2, W1 baru sama dengan W2 lama dengan nilai 4, W3 baru sama dengan W3 lama dengan nilai 4, W4 baru sama dengan W4 lama sama dengan 4, B baru sama dengan B lama dengan nilai 4. Baiklah, sekian yang dari penjelasan saya. Untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya Desi Rahmawati akan melanjutkan penjelasan dari Joseph Andinta, yaitu data keempat untuk epok ketiga, di mana W1-nya 2, W2-nya 4, W3-nya 4, W4-nya 4, B-nya 4, untuk X1-nya 1, X2-nya 1, X3-nya 1, X4-nya 1, dan targetnya 1. Di mana untuk mencari Y-nya, B ditambah X1 dikali W1, ditambah X2 kali W2, ditambah X3 kali W3, dan ditambah X4 kali W4. Di mana B-nya tadi sama dengan 4, ditambah 1 dikali 2, ditambah 1 dikali 4, ditambah 1 kali 4, dan ditambah 1 dikali 4 itu hasilnya 18. Nah, di mana 18 ini besar dari 15, maka Fnet-nya sama dengan 1. Berarti Y sama dengan target, maka bobot dan bias tetap. Nah, jika bobot dan biasnya tetap, maka W baru sama dengan W lama, B baru sama dengan B lama. Di mana W lamanya itu 2, untuk W1, W2-nya 4, W3-nya 4, W4-nya 4, dan B lamanya 4. Nah, ini tabel iterasi untuk epok ketiga, di mana pada epok ketiga ini sudah menemukan kesamaan antara output atau Fnet dan target atau dilambangkan dengan T. Jadi pada epok ketiga ini, iterasi ketiga ini, proses pencarian dihentikan karena sudah menemukan kesamaan antara output dan target. Selanjutnya, ini adalah perbandingan antara hasil iterasi dari jurnal dan hasil iterasi pencarian oleh kelompok. Nah, pada hasil iterasi dari jurnal, ini dari epok 1 sampai ke epok 4. Nah, pada iterasi keempat di jurnal ini, sampai iterasi keempat, proses dihentikan. Karena pada epok keempat atau iterasi keempat ini, baru menemukan kesamaan antara output atau Fnet dan targetnya. Nah, pada kelompok kami, itu sampai ke iterasi 3, sudah menemukan kesamaan antara outputnya dengan targetnya. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama, metode perseptron mampu melakukan pengujian pengenalan pola makanan sehat rendah kolesterol dan tinggi kolesterol dengan baik.
Metode ini mengenali inputan dengan baik sehingga bisa melakukan perubahan bobot untuk memperoleh output yang sesuai dengan target yang ingin dicapai. Kedua, setelah melakukan perubahan bobot berulang kali, pada epoch ketiga, jaringan perseptron mampu mengeluarkan output yang sama dengan target, tidak ada lagi error yang ditemukan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 1, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.